Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestin Abdul. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Yang diawali dengan latar belakang. Di dalam latar belakang ada 3 kerangka besar. Yang pertama adalah harapan. Di dalam harapan yang ada di makalah revisi saya ialah harapan di seluruh bangsa Indonesia terkait dengan bahasa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang agar seluruh kalangan masyarakat Indonesia dan para pelajar mengetahui sejarah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di dalam kegiatan mereka sehari-hari. Tetapi kenyataannya, masyarakat Indonesia bahkan para pelajar pun sudah 12 tahun belajar bahasa Indonesia, paling sedikit di antara mereka yang tahu apa sejarah bahasa Indonesia, dan juga para pelajar yang sudah masuk universitas, yaitu bagi mahasiswa, mereka belum mengerti untuk apa sejarah dan konsep dasar bahasa Indonesia, kenapa itu harus dipahami. Jadi, timbullah masalah. Sejauh ini, banyak masyarakat dan para pelajar tersebut, mereka tidak menyadari bahwa diri mereka sendirilah yang akan merusak bangsa ini. Itu semua karena mereka hanya ingin mengikuti keinginannya. Oke, belajar dari pembahasan. Konsep dasar bahasa Indonesia membuat kita lebih tahu dan memahami lebih dalam betapa pentingnya menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Pertama-tama, dimulai dari landasan teori. Saya mengambil pengertian bahasa dari beberapa para ahli. Salah satunya adalah Wibowo pada tahun 2001. Bahasa adalah simbol atau bunyi yang bermakna dan berarti kolusi dihasilkan oleh alat atau ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Saya mengambil pengertian bahasa Indonesia dari beberapa ahli. Yang pertama, dari Abdul pada tahun 1993. Yakni, bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang bukanlah kita peroleh seperti menemukan meteor yang jatuh ke permukaan bumi, atau bukanlah pula sebagai kita menemukan segumpal emas dari perut bumi. Hal pada senada disampaikan oleh Syafi'i, yaitu pada tahun 1990, keberhasilan bangsa Indonesia menghadirkan bahasa Indonesia tidaklah seperti anak kecil yang menemukan kelereng di jalan. Keberhasilan tersebut diawali dengan perjuangan dan perjalanan sejarah yang panjang. Berbicara tentang sejarah, bahasa Indonesia ada kaitannya dengan landasan teori yang saya jelaskan tadi. Lahirnya bahasa Indonesia tidaklah mudah yang kita bayangkan. Kesadaran bersama terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa karena bahasa Indonesia lahir dan berkembang berkat perjuangan para leluhur bangsa. Dengan kata lain, bahasa Indonesia lahir diiringi dengan tetesan keringat, tetesan darah, dan tetesan air mata para pejuang terdahulu sebelum tahun 1928. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa terdiri atas kumpulan kata atau kalimat yang dari masing-masing susunan kata memiliki makna untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang. Dan Indonesia adalah suatu negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki beragam bahasa yang berbeda-beda dari tiap daerah. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh warga Indonesia dan sebagai bahasa persatuan antar warga. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Fungsi secara umum terbagi atas 2. Yang pertama sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi.
Bahasa sebagai alat komunikasi terbagi menjadi dua cara berkomunikasi. Yang pertama, sebagai cara verbal, dilakukan menggunakan alat atau media bahasa, yaitu lisan dengan tulisan. Yang kedua, digunakan dengan cara nonverbal, dilakukan menggunakan media berupa makna simbol syarat dan kode bunyi. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, mengomploitasi iptek, yaitu ilmu pengetahuan teknik. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.